Halo semuanya, tetap sehat, tetap berhati baik, dan segala keinginan bisa terwujud. Amin. 3, 2, 1. Novel Bos Tampan yang Mati Rasa. Karena situasi di perusahaan Dirgantara Company sudah tidak kondusif lagi, Dewan Direksi akan mengadakan rapat pemilik saham dan meminta Mike untuk mundur. Mike tidak terima. Dia sangat yakin dengan bantuan yang diterimanya, dia bisa mengontrol masalah yang ada. Aku hanya minta waktu 3 bulan. Bila selama waktu itu tidak bisa diatasi, aku akan terima apapun keputusan dewan dan pemegang saham lain. Maka Mike pun diberi waktu untuk mengatasi permasalahan Dirgantara Company. Mike pun menerima bantuan dana dari orang yang sudah sepakat dengan dia. Mike juga menghubungi Andre. Dia menawarkan rumah Mark, rumah tempat kejadian pertama Mark dan Alana. Mike juga sudah tidak malu-malu. Dia ingin meminjam uang pada Andre dengan jaminan sahamnya di Dirgantara Company. Andre sangat sedih melihat keadaan Mike, tapi Mike memang harus diberi pelajaran. Mike anak laki-laki tertua, tapi dia tidak pernah peduli pada keluarga. Dia tidak pernah menengok ataupun mengunjungi Mika ibunya, tidak juga berusaha mencari Julio ayahnya. Tidak pernah juga membantu Maya untuk sama-sama menanggung biaya pengobatan Mika ibunya, apalagi mengunjungi Mika. Tidak pernah. Andre merasa kasihan, tapi rasa marahnya lebih besar, apalagi nanti kalau terbukti Mike lah penyebab kecelakaan Mark dan penculikan Julio. Sejak Andre tahu kalau dia anak Mika dan Julio, Andre mencari tahu semua hal tentang keluarga itu. Andre juga mengatur segala keperluan catering dan konsumsi lain di perusahaan A dan A diambil dari May Catering dan Bakery. Itu usaha Maya, dia membantu Maya diam-diam. Andre membiayai pengobatan Mika dengan alasan gratis dari rumah sakit, padahal Andre yang membayarnya. Andre juga mengalihkan 30% keuntungan dari sahamnya di A dan A ke rekening yang dibuatnya atas nama Mika. Perlahan, Andre mulai menjaga dan melindungi keluarganya. Andre juga mencari informasi siapa pemilik dan siapa yang tinggal di rumah Mika dulu. Andre memutuskan dia tidak berniat mencari istri sebelum keluarganya tenang dan bahagia. Andre juga tetap memeriksa dan merawat Mark dengan gratis, walau Mark meminta dia akan membayarnya karena sekarang dia sudah mempunyai uang. Mas bro, jangan terlalu nekat, jauhi dulu bahaya. Jangan bertindak gegabah mas bro, mungkin Alana dan Amara punya rencana sendiri. Alana memang selalu menghilang, tapi dia selalu memantau dan dia akan datang di saat dia merasa dia harus ada. Dia pasti punya alasan kenapa dia menghilang lagi. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan Alana yang membuat dia menjauh dan hati-hati. Apa Mas Bro bisa menduga apa yang disembunyikan Alana itu? Tanya Andre saat mereka berdua ada di ruang bawah tanah Rumah Putih. Walau Mar sudah tinggal di Rumah Putih itu, tapi dia tetap keluar masuk Rumah Putih lewat jalan rahasia. Pak Yono, tukang kebun dan Sari sudah paham hal itu. Mereka sangat senang Mark masih hidup, jadi mereka menjaga tuannya supaya tetap aman. Walau orang-orang tetap bercerita tentang hantu di Rumah Putih itu, tapi mereka tidak membantahnya. Mereka beralasan mereka bekerja karena butuh uang. Andre memberi obat pada Mark yang tetap diam tak menjawab pertanyaan Andre. Bukan dia tak mau menjawab pertanyaan Andre itu, tapi dia benar-benar tidak ingat. Dia berusaha mengingat, tapi kepalanya jadi sakit. Kepalanya sakit, tapi hatinya lebih merasa sakit karena banyak hal tentang Alana dia tidak ingat. Mar sangat ingin mengingat semua hal tentang Alana. Tapi semakin dia berusaha, semakin tidak bisa mengingat. Itu sebabnya dia tak bisa menjawab pertanyaan Andre. Oh ya mas bro, ibumu Mika, apa perlu kita beritahu dia tentangmu? Supaya ibumu itu bisa lebih tenang. Penyakitnya itu lebih karena rasa bersalah dan rasa kehilangan dirimu. Sebaiknya dia diberitahu dan kalau bisa dia tinggal di sini bersamamu. Itu kalau kau tak keberatan. Di rumahku dia sering sendirian karena aku lebih banyak di rumah sakit. Kalau di sini ada Pak Yono dan Sari yang bisa menjaganya, kata Andre lagi. Itu terserahmu dok, dia ibumu, jawab Mar pelan. Dia memang ibuku, tapi di hatinya hanya ada dirimu.
Anak yang dia susui, dijaga dengan penuh sayang. Kelihatan sekali dia sangat kehilangan. Setiap pembicaraan kami akan selalu ada namamu yang disebut. Aku malah hampir keceplosan bilang kau masih hidup karena merasa gak tega, kata Andre. Mar diam. Di kepalanya dia mengingat Alana dan Amara. Dan saat Mar tertidur, Andre ingin melepas handphone dari tangan Mar. Ternyata selama Andre bicara tadi, Mar sedang melihat foto-foto Alana dan Amara di handphonenya. Andre merasa hatinya sakit. Dia sangat tahu Mar sangat berusaha untuk mengingat. Andre memotret Mar yang sedang tidur sambil memegang handphonenya itu dan mengirimnya pada Alana. Andre sama sekali tidak bisa menghubungi Alana lagi. Nomor-nomornya sudah tidak aktif. Tapi Andre tetap saja mengirimnya. Tidak ada salahnya mencoba. Andre berharap foto itu bisa sampai ke tangan Alana dan membuat Alana tersentuh. Bersama dengan orang-orang yang dekat dan disayangi akan membuat Mar semangat yang bisa lebih cepat membuat Mar sembuh. Foto itu tidak pernah sampai pada Alana karena memang nomor Alana dan Amara sudah tidak diaktifkan. Tapi foto itu masuk ke laptop si kembar. Dewa, si kembar tertua, menatap lama pada foto itu. Dia sudah cukup mengerti bahwa ada yang kurang selama ini. Dia tak punya ayah seperti teman-temannya. Dewa pernah bertanya pada kakaknya Amara, tapi jawaban kakaknya itu tidak sesuai dengan keinginannya. Sekarang dia mendapat kiriman foto seorang laki-laki yang sangat mirip wajahnya dengannya. Dewa menzoom foto itu, ingin melihat gambar yang ada di handphone yang sedang dipegang laki-laki yang tidur itu. Dan sangat jelas, itu foto maminya dengan kakaknya. Laki-laki ini, dia pasti papaku. Dia ada di suatu tempat. Gumam Dewa tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Dewa pun memindahkan foto itu ke handphonenya. Dia merasa dia punya tugas sekarang. Hi Dad, I will come to find you wherever you are. Dewa menuliskan kalimat itu di bawah foto Mark. Foto Mark sudah berpindah pada handphonenya, tapi Dewa tidak menghapus dari laptop. Padahal laptop itu digunakan juga oleh adik-adiknya. Dan akhirnya si Dedek, si kembar terkecil juga melihat foto itu. Dia memindahkan foto itu pada sebuah kanvas putih, jadi sebuah lukisan yang sangat indah. Lukisan yang nantinya akan membuatnya celaka dan merubah hidup Amara. 3 bulan waktu yang diberikan untuk Mike sudah habis. 2 hari lagi Dewan Direksi akan mengadakan rapat dan meminta pertanggungjawaban Mike. Andre sangat tahu situasi yang dihadapi Mike. Dia tidak tega dan sangat ingin menolong kakaknya itu, tapi dia mengeraskan hatinya. Mike memang harus menerima resikonya. Mika melihat kegelisahan Andre itu. Ada apa nak? Tanya Mika. Mike mah, aku kasihan padanya, kata Andre dan menceritakan situasi Mike pada Mika. Itu salah mama dan papa yang sangat memanjakannya dari kecil. Dia jadi sombong dan tidak peka dengan sekelilingnya. Dari kecil, Maya pun harus selalu mengalah pada Mike. Itu semua salah kami sebagai orang tua, keluh Mika. Mama gak usah sedih begitu, Ma. Apapun nanti, Mike pasti bisa atasi masalahnya sendiri. Entah masalah-masalah yang dihadapinya ini akan membuat dia jadi lebih baik atau semakin jahat. Apa mama gak ingin mengunjunginya? Sekalian aku ingin sampel untuk tes DNA, Ma. Aku ingin semuanya jadi jelas, Ma, supaya nanti tidak ada masalah lagi di keluarga kita, kata Andre. Mika pun setuju. Sore itu dia ke rumah Mike. Untuk pertama kali sejak Mike menikah, dia menangis di pelukan Mika. Mike juga sudah tak malu-malu lagi. Dia menangis seperti anak kecil. Dia tak mampu menanggung semuanya sendirian. Mika pun ikut menangis, membelai-belai kepala Mike sampai Mike tertidur di pangkuannya. Bertahanlah, kau pasti bisa melewati semua ini. Mama akan selalu menyayangimu, nak. Lihat, rambutmu sudah banyak beruban. Mika pun mencabut rambut Mike yang uban dan yang untuk sampel tes DNA. Karena Mike tertidur, Mika pun berjalan-jalan di lantai 2 rumah itu. Dia sangat merindukan Mark dan dia ke kamar Amara. Dia menangis di situ, membuat Mike yang mendengar suara tangis ibunya itu menjadi marah.
Dia selalu marah kalau ada orang yang memperhatikan Mark lebih daripada dirinya, apalagi kalau itu ibunya. Dia tak suka papa mamanya juga Maya memperhatikan Mark. Mike ingin dia jadi satu-satunya anak laki-laki di keluarga itu, semua miliknya. Dia tidak mau berbagi, sekalipun itu pada adiknya. Dia sangat marah pada Mark. Mark yang sudah mati pun masih sangat disayangi oleh ibunya. Aku sudah menukar adikku dengan bayi orang lain, tapi tetap saja anak itu jadi kesayangan. Bahkan sekalipun sudah jadi hantu gentayangan, tetap disayangi, tetap dirindukan. Apakah aku harus membuat anaknya si hantu gentayangan itu menjadi hantu juga? I would rather ask me why my heart is so disguised. I just can't live a